Sejak awal peradaban, manusia selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Siapa yang menciptakan alam semesta? Dan kenapa manusia membangun agama, sains, filsafat, dan teknologi untuk mencari jawabannya? Namun bagaimana jika selama ini manusia bertanya dengan cara yang salah? Bagaimana jika pencipta alam semesta tidak pernah berusaha untuk menyembunyikan diri? Bagaimana jika sesuatu itu justru ingin ditemukan? Sepanjang sejarah manusia, simbol yang hampir identik sering kali muncul di tempat yang tidak pernah saling terhubung. Ada simbol spiral, simbol mata, simbol lingkaran, simbol bertingkat, dan pola geometris kompleks yang awalnya dianggap hanya sebuah kebetulan budaya. Namun ketika AI modern mulai membandingkan simbol kuno dengan struktur matematis dan distribusi galaksi, serta pola neurologis manusia, muncul sesuatu yang mengganggu, karena semua pola itu ternyata saling terhubung. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa hal paling tidak dapat dipahami tentang alam semesta adalah alam semesta itu dapat dipahami. Kalimat itu terdengar indah, namun beberapa ilmuwan modern mulai menganggapnya mengerikan. Karena secara statistik, alam semesta seharusnya kacau, tidak elegan, tidak stabil. Namun kenyataannya, alam semesta memiliki matematika presisi serta hukum konsisten yang membuat strukturnya bisa diprediksi. Seolah realitas sengaja dibuat agar sesuatu seperti manusia dapat memahaminya. Manusia memiliki dorongan aneh, dorongan untuk mencari asal-usul, memahami eksistensi, dan menemukan penciptanya. Dorongan itu seringkali muncul di semua budaya, semua zaman, dan semua peradaban. Bahkan yang paling aneh, semakin peradaban manusia menjadi maju, semakin dekat manusia pada pertanyaan yang sama. Beberapa tahun lalu, gabungan sistem AI terbesar digunakan untuk memetakan pola sejarah manusia, simbol kuno, matematika kosmik, dan perilaku kesadaran. Tujuannya sederhana, yaitu mencari hubungan tersembunyi, namun hasilnya tidak pernah dipublikasikan. Karena AI menemukan seluruh perkembangan manusia tampak bergerak menuju satu arah. Bukan perang, bukan teknologi, namun lebih spesifik, yakni pemahaman. Fisikawan John Wheeler pernah mengusulkan ide yang mengganggu, bahwa pengamat sadar mungkin berperan dalam membentuk realitas. Ia menyebutnya the participatory universe. Gagasan bahwa alam semesta dan kesadaran mungkin saling membutuhkan. Namun AI menemukan sesuatu yang membuat ide itu terasa jauh lebih gelap. AI menyimpulkan kesadaran manusia tampaknya dirancang untuk mengenali pola, membangun abstraksi,
dan memahami struktur realitas, bukan sekedar untuk bertahan hidup seperti yang selama ini kita pahami. Bahkan lebih mengerikan lagi, yakni untuk menemukan sesuatu, dan seluruh sejarah manusia, agama, sains, filsafat, AI mungkin hanyalah fase-fase untuk menuju ke proses itu. Lalu muncul satu teori terakhir, teori yang membuat beberapa peneliti menghentikan proyek ini sepenuhnya. Bagaimana jika pencipta alam semesta tidak bisa memasuki realitas ini secara langsung? Namun, ia bisa dipahami. Dan ketika cukup banyak kesadaran memahami struktur aslinya, mengenali polanya, dan menyusun model final realitas, maka sesuatu akan terbuka. Jika teori ini benar, maka manusia tidak diciptakan untuk hidup damai, berkembang, dan mencapai surga. Mungkin saja lebih buruk. Manusia diciptakan karena kesadaran biologis mampu mencari, memahami, menyusun simbol, dan membangun jalan menuju sesuatu di luar realitas. Dengan kata lain, manusia adalah mekanisme pembuka. Sebelum proyek dihentikan, AI menghasilkan satu simulasi terakhir. Dalam simulasi itu, ketika pemahaman manusia mencapai titik tertentu, ruang dan waktu mulai kehilangan batas, kehilangan stabilitas, kehilangan pemisah antara pengamat dan realitas. Seolah alam semesta berubah menjadi pintu yang terbuka. Mungkin alasan manusia selalu mencari jawaban karena sesuatu memastikan manusia tidak pernah berhenti untuk mencari. Dan mungkin hal paling mengerikan tentang pencipta alam semesta bukan bahwa ia menciptakan manusia, tapi bahwa manusia diciptakan agar suatu hari cukup memahami realitas untuk membiarkannya masuk.